selamat datang di channel gua. Di video ini gua pengen ngebahas mengenai dunia persablonan ya. Makanya buat teman-teman yang udah mampir, udah lihat video gua, mudah-mudahan sedikit bisa menginspirasi, khususnya untuk teman-teman yang memang pengen mengikuti dunia persablonan. Gua pengen cerita gimana sih awal mula gua kenal sablon gitu. Sebenarnya untuk sablon itu dulu awalnya gue itu cuma jadi broker apa aja sih sebenarnya, broker kaos, broker kemeja. Maksudnya gini, ketika ada yang mesen gue nggak pernah bilang gue nggak bisa, gue pasti bilang bisa gitu. Karena ada yang bilang palu gak ada, apa yang minta gue ada gitu. Itu prinsip gue, apapun pesanannya pasti gue bilang ada, selama menurut gue itu masih bisa dicari gitu. Jadi orang pesan lewat gue ya gue umpan lagi, gue umpan ke konveksi, gue umpan ke tempat-tempat lain barang-barang yang memang gue butuhin gitu. Gue cuma ngambil selisih harganya aja dari per piece-nya gitu, kan lumayan gitu. Nah suatu ketika ternyata mungkin ada yang udah percaya ya, terlalu sering mesen ke gua gitu. Apa yang dia pesen apa aja pasti gua bisa nyediain gitu. Makanya nah suatu saat dia mesen kaos sama gua, kaos sablon. Jadi dia pesen 40 piece, minta waktu hanya dalam 3 hari kan gua tahu. Nah untuk waktu 3 hari kan kalau misalkan ngumpan ke orang kayaknya nggak mungkin gitu, karena memang biasanya gue kasih waktu seminggu atau 2 minggu gitu. Itu kan spare buat kalau memang vendornya sendiri nggak nyanggupin untuk waktu cepat gitu. Makanya gue kasih waktu seminggu atau 2 minggu. Nah kebetulan dia minta 3 hari gitu. Dari situ gue berpikir kalau misalkan gue garap sendiri sebenarnya bisa nggak sih gitu. Tapi gue nggak punya basic sablon gitu, nggak sama sekali nggak bisa nyablon. Jadi gue juga masih ragu-ragu, tapi akhirnya gue sharing sama temen gue, dan ternyata kebetulan temen gue itu memang posisinya dia bisa gambar ya, bisa desain, udah keren lah desainnya lah, dalam bikin gambar itu dia udah mumpuni lah. Nah begitu gua sharing, dia malah ngajakin gua, bro ini kan kita garap aja gua, apa enggak? Nah, gua yakin loh, gua udah yakin lah, kita kan nggak punya basic sablon, cari aja di YouTube gitu. Nah, mungkin kalau nggak ada di YouTube, apa aja ada sekarang. Waktu itu tahun 2000, sekitar 2011an lah, berarti 10 tahun yang lalu. Itu kan waktu itu untuk YouTube itu ya memang paling bisa diakses tuh di internet bagi kalangan gua, karena memang untuk handphone waktu itu ya handphone gua masih handphone yang biasa lah. Untuk buka YouTube tuh butuh kuota besar, butuh pulsa ya. Waktu itu belum kayaknya untuk kuota belum kayak sekarang gitu. Wifi juga belum ada gitu. Kalau sekarang kan wifi banyak, apa ada. Untuk akses internet itu butuh kuota gampang. Kalau sekarang, kalau dulu susah banget. Nah, rokok dulu bro. Nah singkat cerita, akhirnya gua patungan tuh sama temen gua, bro kita patungan beli alat. Sebenarnya alatnya apa aja sih yang bikin buat sablon? Nah itu pun di awal sama sekali gua nggak pernah tahu sekeren itu kayak gimana, fungsinya kayak gimana, rakel itu kayak gimana, fungsinya kayak gimana. Karena gua nggak punya teman atau punya, sekalipun kita datang ke vendor, kita nggak pernah lihat dapurnya gitu. Taunya pesen barang kayak gambar kayak gini di sablon, nanti taunya jadi gitu. Kita nggak pernah tahu di dapurnya itu seperti apa, nantinya studionya seperti apa. Rakel nggak tahu, sekeren nggak tahu, cat yang dibutuhin cat apa aja kita nggak tahu. Nah berhubung
teman gua ngusulin untuk buka di YouTube, akhirnya kita buka di YouTube gitu. Kita catat tuh untuk nyablon kaos tuh butuhnya apa aja gitu. Kita catat satu dan yang kita catat tuh barang-barang yang standar, yang artinya yang wajibnya gitu, yang wajibnya apa aja. Nah dari situ gue belanja gitu. Gue belanja alatnya kayak rakel, skren, cat, dan kebetulan waktu itu hanya butuh satu warna hijau stabilo kalau nggak salah. Nah kita langsung beli catnya yang warna hijau stabilo yang udah jadi tuh, kan ada. Karena kita belum berani beli cat yang lain, pemikiran kita coba yang ini dulu, yang jelas-jelas memang ada pesanan ya. Akhirnya udah belilah tuh barang-barangnya kan, barang-barang alat-alat yang buat sablon. Nah permasalahan pertama yang muncul adalah dari mana dulu kita memulainya gitu. Ilmu nggak punya, pengalaman nggak punya, ikut sama orang lain pun nggak pernah gitu. Balik lagi YouTube lagi, kita buka lagi YouTube. Tutorial yang pertama adalah tutorial bikin film atau upload film ya. Nah dari situ kita buka tutorial. Nah ketika buka tutorial ternyata nggak cuman satu atau yang ngasih tutorial tuh masing-masing orang beda gitu. Ada yang untuk waktu khususnya waktu ya, untuk waktu uploadnya ada yang bilang 5 detik, 10 detik, 15 detik, bahkan ada yang bilang 5 atau 10 menit gitu. Sementara kita nggak kebayang nanti ngupload itu seperti apa gitu. Dan yang ada di pikiran kita, karena memang waktu itu nol pengalaman, kita juga lagi semangat-semangatnya tanpa cari tahu dulu sebenarnya untuk bikin film itu, upload film itu ada berapa metode gitu. Nah ternyata kan kalau untuk sekarang yang gua tahu, upload film itu ada 2. Ada yang menggunakan cahaya matahari atau menggunakan bantuan lampu. Ada 2. Dulu waktu pertama kita nggak pernah tahu bahwa metodenya sebenarnya ada 2. Yang kita tahu cuma 1, dan kita fokusnya ke lampu. Tahunya kita pakai lampu, kalau upload itu pakai lampu. Nggak pernah tahu bahwa upload film itu bisa pakai cahaya matahari kan. Nah akhirnya ya udahlah kita coba 15 detik tuh, 15 detik pakai lampu. Dan lampu pun asal kalian tahu, lampu yang pertama gua pakai lampu neon 2 biji tuh, 2 biji lampu neon, hanya menggunakan tatakan kayu kalau nggak salah, kayu. Hanya yang penting si skren itu bisa numpuk gitu tanpa kita tutupin secara rapat. Itu kita coba 15 detik, ternyata keras, nggak bisa disemprot. Kok bingung lagi apa masalahnya, kok ternyata nggak bisa disemprot, dan si gambar itu nggak bisa tembus gitu. Ini apalagi masalahnya, kita cari lagi tutorial, sambil gua juga nanya ke teman-teman gua yang memang udah lebih dulu main sablon ya. Ternyata masing-masing orang ya seperti itu jawabannya. Ada yang bilang sekian detik, ternyata yang detikan itu 5 sampai 10 detik atau 15 detik itu menggunakan cahaya matahari teman-teman, bukan pakai lampu gitu. Nah akhirnya gua tahu tuh dari situ, kalau lu mau pakai cahaya matahari lu pakai 5 sampai 15 detik perkiraan aja, tergantung cuaca. Kalau memang panas terik lu 5 sampai 7 detik cukup lah. Kalau misalkan agak mendung sedikit lu agak lamain. Nah kalau misalkan memang bener-bener mendung tapi matahari masih hangat lu masih bisa juga 15 detik masih bisa. Nah itu harus menyesuaikan antara kondisi di lingkungan lu lah, di lingkungan rumah lu seperti apa. Memang lagi terik matahari atau memang lagi agak mendung ya itu. Nah akhirnya gua coba dengan waktu itu
kebetulan gue libur kerja hari Minggu gue coba tuh, sekitar pukul 11 siang ya, sekitar jam 11 siang lah itu gue coba gue pakai 12 detik dan akhirnya setelah gue coba jadilah si film. Alhamdulillahnya itu bisa tembus, ternyata cukup dengan 12 detik. Dari situ gue belajar oh ternyata dengan kondisi matahari seperti ini 12 detik cukup gitu. Lain lagi nanti kalau misalkan cuacanya berubah, oke lah, selesai lah untuk bikin film ya. Tahap pertama sudah selesai, dan tahap yang kedua yaitu tahap penggesutan ya. Nah, di tahap penggesutan ini ada lagi. Jadi memang untuk menggesut kita kan butuh yang namanya papan untuk tatakan kaos. Nah, untuk tatakan kaos itu banyak sih alternatifnya sebenarnya. Tapi kalau untuk tatakan kaos memang wajib. Tapi kalau untuk meja banyak alternatifnya. Ada yang nyaranin pakai meja Thailand, ada yang nyaranin pakai meja apalah, catok apalah segala gitu, banyak. Tapi karena memang gua pemula, untuk meja gua kan belum punya. Makanya waktu itu gua cuman pakai papan dan untuk ngegesut gua taruh di lantai. Karena memang itu satu-satunya jalan yang paling mudah saat itu dalam arti gue belum punya meja, belum punya yang lain. Itu alternatif yang paling bagus itu di lantai gitu. Ya udah, akhirnya gue kerjain. Kalau zaman sekarang mungkin namanya ditodong, sablon todong. Itu ditodong di lantai. Sablon todong atau sablon yang langsung ditaruh di lantai. Permasalahannya adalah ketika gesutan kedua dan ketiga itu nggak bisa presisi, habis kalian. Nah, makanya di sini untuk waktu itu yang gue takutin itu, jadi nanti hasilnya untuk gesutan keduanya jelek lah, apalah gitu, karena memang nggak pakai yang namanya meja gitu. Tantangan kan buat gua sama teman gua gitu. Ya udah, tapi karena memang semangat gua sama teman gua agak lumayan, nggak hirauin itu. Yang penting kita coba dulu. Nah, akhirnya ya udah, gua coba gesut di lantai. Dari 40 piece itu ya mungkin sekitar ada 3 atau 4 piece yang memang reject dalam arti untuk gesutan yang kedua ketiganya itu nggak bisa pas, karena memang untuk awal-awal benar-benar susah. Jangan anggap semuanya enteng ya. Jadi susah itu karena memang baru mencoba gitu. Tapi lambat laun kita lihat masalahnya ada di mana, cara mudahnya seperti apa. Lama-lama juga kalian bakal bisa kalau misalkan mau mencoba. Nah, selesailah kaos untuk 40 piece, udah selesai kita bikin. Tahap selanjutnya adalah kaos itu setelah digesut harus di press. Nah, untuk ngepres itu harus menggunakan hot press. Tapi setelah kita buka lagi di YouTube, kita buka tutorial di YouTube, ternyata di YouTube itu ada yang nyaranin untuk menggunakan setrika. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya modal terlalu banyak, modal pas-pasan, kalian belilah yang penting-pentingnya aja. Untuk kayak hot press, hot gun, kayak gitu-gitu tuh bisa ada alternatif yang lain, masih bisa diganti dengan setrika kayak gitu. Jadi nggak usah bingung buat teman-teman yang modalnya kecil, nggak usah bingung buat mencoba belajar sablon. Kayak di awal-awal gua juga kayak gitu dulu. Nah, akhirnya kita gunain setrika tuh, kita press, ternyata hasilnya agak lumayan gitu, lebih bagus dari yang nggak di press gitu. Kita press halus. Nah, pertanyaan gua ke teman gua, bro, ini kalau
ini jaminan nih nggak rontok. Dan gue takutin kan begitu dicuci nanti hasilnya memang rontok. Nah kata teman gue, ya udah kenapa enggak kita coba dulu aja, kasihin dulu aja, orang udah jadi kok. Untuk urusan hasil nanti ya gimana nanti lah. Ya udah gini aja, gue kasih usulan aja, mendingan kita ngomong ke yang pesan, Mas kalau misalkan nanti barang kita memang rontok atau rusak atau dicuci itu gambarnya hilang semua, balikin aja deh, kita ganti uang atau dibikin ulang gitu. Akhirnya gue bilang ke yang pesan kayak gitu. Akhirnya yang pesan juga ngomong, ya udah Mas nggak apa-apa gitu, biasanya juga bagus gitu. Lah dia kan tahunya gue ngumpan ke orang lain, makanya dia bilang biasanya juga bagus gitu. Nah gue juga gak bilang kalau gue itu bikin sendiri gitu. Sekalian coba lah, gue pengen tahu, ngetes juga gimana menurut mereka gitu, bikinan gue sendiri tanpa ngumpan ke orang lain gitu. Tapi mereka taunya gue ngumpan ke orang gitu. Nah setelah dikasih, berjalannya waktu 2 minggu kalau nggak salah, dia datang lagi ke gue, bro lagi di mana? Lagi di kos-kosan. Gue bilang, kenapa? Gue gitu deh. Nah gue pikir dia mau komplain ya, begitu dia datang ternyata ngasih orderan lagi, bro ada orderan lagi. Gila, gue bilang ini yang enggak aja, kemarin aja gue gak yakin hasilnya ya. Ternyata dia pesen lagi, begitu pesen lagi agak lumayan sih pesenannya. Nah makanya buat teman-teman yang pengen belajar sablon, jangan takut buat mencoba ya. Nah buat teman-teman nanti yang memang pengen belajar sablon, gue saranin nggak usah ragu. Yang penting kalian coba dulu, yang penting kalian berani dulu. Untuk masalah hasil sambil berjalan nanti juga hasilnya akan kelihatan. Yang penting ada keseriusan buat mencoba. Dan untuk cara-caranya kalian nggak usah takut, cari aja di YouTube. Master sablon juga banyak kok, banyak mereka yang memang udah ahli, udah jago gitu. Jadi mereka banyak kasih tutorial di YouTube, dan gue percaya yang sudah master pun masih mau ngasih ilmunya. Buktinya di YouTube memang banyak gitu. Jadi kalian gak usah takut, tenang aja. Tinggal browsing, lo butuh apa, tutorial apa soal YouTube, pasti ada di YouTube. Nah makanya di video berikutnya gue juga bakal bikin tutorial untuk dunia persablonan ya, apa aja mulai dari awal sampai akhir, masalahnya apa aja, nanti solusinya apa, gue bakal bikin di video berikutnya. Buat teman-teman, terima kasih udah mampir ke channel gue. Jangan lupa subscribe, like, dan coba kalian komen di bawah kalau punya pengalaman yang sama kayak yang gue rasain di awal-awal perkenalan sablon.